teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut, contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya, di sini kita menyiapkan benang polycherry Onitsuka ukuran D18, bisa menggunakan hakpen nomor 3 atau 4. Nah, di sini kita menggunakan benang yang warna rosemary ya. Langsung saja ke videonya. Di sini kita awali membuat slip knot. Setelah itu kita membuat 60 rantai. Lima enam, 57, 58, 59, 60. Di sini kita sudah membuat 60 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan 4. Setelah selesai dengan kelipatan 4, kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 61 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan SC. Lanjut, di sini kita membuat SC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di ujung rantai. Setelah sampai di ujung, selalu kita tambah dengan 1 rantai. Kemudian kita balik, lanjut membuat SC bolak-balik sebanyak kurang lebih ada 16 baris. Nah, di sini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di baris ke-16 akhir. Untuk alas jadinya seperti ini. Sekarang kita membuat pondasi yang pertama. Seperti biasa, lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC atau membuat increase. Langsung saja. Untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir, kita masuk di lubang selanjutnya membuat SC. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC ya. Nah, kita sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir. Kita isi dengan 2 SC. Untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini. Sekarang kita masuk ke pondasi yang kedua, tapi sebelum itu akan kita hitung dulu. SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 4 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 4, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung totalnya ada 152 SC. Jika dibagi 4 sudah genap, tidak ada sisa. Sekarang kita membuat pondasi yang kedua. Untuk pondasi yang kedua, di sini kita membuat SC memutar. Jadi di setiap lubang kita isi dengan 1 SC. Lakukan cara yang sama memutar, kita nanti bertemu di pondasi kedua akhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu.
Nah, di sini kita sudah sampai di pondasi kedua akhir, saatnya kita membuat pondasi yang ketiga. Untuk pondasi yang ketiga, di sini kita membuat DC memutar. Kita awali di lubang yang pertama membuat slip knot, setelah itu membuat 3 rantai. Nah, kemudian di setiap lubang kita isi dengan 1 DC. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di 3 rantai yang awal, kita slip stitch. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang kita langsung masuk ke motif. Membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama membuat SC. Setelah itu membuat 5 rantai. Skip 3 lubang, membuat SC. 5 rantai. Skip 3 lubang, membuat SC. 5 rantai. Skip 3 lubang, membuat SC. Nah, seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan SC. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di SC yang awal, kita slip stitch. Seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Kita masuk di motif baris kedua. Kita slip stitch di lubang rantai sampai rantai kedua. Setelah itu membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC. Masuk di lubang 5 rantai, kita membuat 2 DC. Nah, jadi ini totalnya ada 3 DC ya yang kita buat. Setelah itu membuat 3 rantai. Kemudian membuat SC. 3 rantai. Kemudian membuat 3 DC. 3 rantai. Membuat SC. 3 rantai. 3 DC. 3 rantai. Kemudian membuat SC. 3 rantai. Lalu membuat 3 DC. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di 3 rantai yang awal. Kita slip stitch. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Kita masuk di baris yang ketiga. Membuat 3 rantai sebagai DC. Kemudian membuat 1 rantai sebagai jarak. Kita skip 1 lubang. Membuat DC. Kemudian masuk di lubang 3 rantai membuat 1 DC.
Nah, seperti ini. Setelah itu kita membuat 5 rantai. Kita masuk di lubang 3 rantai selanjutnya membuat 1 DC. Masuk di lubang DC membuat 1 DC. 1 rantai. Kemudian kita skip 1 lubang. Membuat 1 DC. Masuk di lubang 3 rantai membuat 1 DC. Setelah itu membuat 5 rantai. Masuk di lubang 3 rantai selanjutnya membuat 1 DC. Masuk di lubang DC. Membuat DC 1 rantai. Kemudian skip 1 lubang. Membuat DC. Dan membuat DC lagi di lubang 3 rantai. Setelah itu membuat 5 rantai. Masuk di lubang 3 rantai selanjutnya membuat DC. Membuat DC lagi di lubang DC. 1 rantai. Skip 1 lubang membuat DC. Masuk di lubang 3 rantai membuat DC. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di 3 rantai yang awal. Jangan lupa untuk yang terakhir di sini kita membuat DC karena lubang 3 rantainya belum kita isi dengan DC ya. Nah, kemudian kita slip stitch. Seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Kita masuk di baris selanjutnya. Membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC, kemudian masuk di lubang rantai membuat DC, masuk di lubang selanjutnya membuat DC. Jadi total DC yang kita buat ada 3. Setelah itu kita membuat 3 rantai, masuk di lubang 5 rantai membuat SC, 3 rantai, kemudian kita skip lubang DC, masuk di lubang selanjutnya membuat 3 DC. Nah, di setiap lubang kita isi dengan 1 DC seperti ini, membuat 3 rantai, SC, 3 rantai, kemudian membuat 3 DC. Tiga rantai, SC, 3 rantai, kemudian membuat 3 DC. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di 3 rantai yang awal, kita slip stitch. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Kita masuk di baris selanjutnya, membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC, kemudian membuat 1 rantai sebagai jarak, kita skip 1 lubang, membuat 2 DC, jadi 1 DC masuk di lubang DC dan 1 DC-nya lagi masuk di lubang 3 rantai.
Kemudian setelah itu kita membuat 5 rantai. Membuat 2 DC. Satu rantai, skip satu lubang, membuat 2 DC. Lalu membuat 5 rantai. Membuat 2 DC. Yang satu masuk di lubang 3 rantai dan yang satunya masuk di lubang DC. Membuat 1 rantai. Kita skip 1 lubang, membuat 2 DC. Lima rantai. Masuk di lubang 3 rantai, membuat DC. Di lubang DC membuat 1 DC, 1 rantai, kemudian masuk di lubang DC yang selanjutnya. Jadi kita skip 1 lubang, masuk di lubang 3 rantai. Nah, jadi seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Caranya sama persis seperti motif yang bawah ya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu, kita nanti bertemu di motif baris terakhir. Di sini kita sudah sampai di motif baris terakhir, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Saatnya kita masuk untuk membuat SC memutar. Membuat 1 rantai, lanjut membuat SC. Di setiap lubang DC, kemudian di lubang 3 rantai kita isi dengan 2 SC. Di lubang rantai kita isi dengan 1 SC. Maksudnya di lubang SC kita isi dengan 1 SC. Di lubang 3 rantai kita isi dengan 2 SC. Lanjut di setiap lubang DC kita isi dengan 1 SC seperti ini ya. Di lubang 3 rantai kita isi dengan 2 SC. Di lubang SC kita isi dengan 1 SC. Nah, lakukan cara yang sama memutar. Di sini kita membuat sebanyak 5 sampai 10 baris. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di baris kelima akhir. Kita slip stitch, kemudian kita putuskan benang. Di sini kita bakar supaya benangnya tidak mudah pecah. Nah, sisa benang ini nanti kita rapikan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri. Dan untuk bagian dalam jadinya seperti ini. Alas nanti bisa kita beri busati, dalamnya kita beri inner, dan untuk bibir tasnya di sini bisa kita pasang resleting maupun kancing magnet ya. Nah, sekarang saatnya kita akan membuat handle. Untuk badan tas di sini kita simpan terlebih dahulu. Kita siapkan benang yang tadi. Langsung saja di sini kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 2 rantai. Kemudian di lubang rantai pertama kita isi atau kita ambil benang seperti ini. Kaitkan benang, kita keluarkan di 2 serat benang. Kemudian masuk di lubang yang ini dan lubang bawahnya. Seperti ini. Kaitkan, ambil benang. Seperti ini, kemudian
Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Masuk di 2 serat benang yang ini. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang, masuk di 2 serat benang yang bawah, kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Nah, jadi polanya kita ambil benang, kita keluarkan di 2 serat benang, kemudian masuk di 2 serat benang yang bawah, ambil benang, kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang, masuk di 2 serat benang yang bawah, kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Nah, seperti ini ya. Lakukan cara yang sama, disesuaikan dengan panjang yang diinginkan. Nah, kita nanti bertemu di bagian ujung atau saat mau mengaitkan di bagian badan tas ya. Nah, di sini kita sudah selesai untuk membuat handle, jadinya seperti ini. Nah, sekarang coba kita ukur ya. Di sini kita jadikan 1 terlebih dahulu setiap ujungnya, supaya lebih mudah untuk mengukur. Nah, ini panjangnya kurang lebih ada 120 cm ya. Nah, seperti ini. Sekarang langsung saja di sini akan kita kaitkan di bagian badan tas. Di sini kita masuk di bagian lubang pertama. Jadi kita sisakan 2 lubang, sisi kanan dan sisi kiri. Nah, seperti ini langsung saja. Nah, untuk tas yang dihasilkan jadinya seperti ini, sangat cantik sekali. Di sini cukup kita tali saja ya untuk handle-nya. Jika teman-teman ingin membuat handle yang seperti di video sebelumnya juga bisa. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.